Ketika Oke guys, kami sedang menuju 1000 goa yang berada di Pakat, Humbang, Hasundutan. Ini jalannya ekstrim ya, dan di sini itu tidak ada sinyal. Oke, lanjut jalan. Jauh di pedalaman Sumatera Utara, di mana kabut memeluk erat perbukitan Humbang Hasundutan, tersimpan sebuah rahasia besar yang dipahat oleh waktu. Sebuah tempat di mana bumi seolah membuka dirinya. Ini bukan sekedar cerita tentang batu dan kegelapan. Ini adalah kisah tentang Pakat, sebuah kecamatan di Humbahas yang memendam labirin bawah tanah raksasa. Secara administratif, situs 1000 goa ini terletak di Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Menuju ke sini adalah sebuah pertualangan tersendiri, melintasi jalan berkelok, jurang-jurang curam yang megah, dan hamparan ladang pertanian masyarakat. Untuk mencapainya, fisik yang prima adalah kewajiban. Kita lihat ya, suasana di sini tuh masih benar-benar alami ya, benar-benar alami di sini. Memang kayak masih di apa? Benar-benar sejuk suasananya, dan inilah kondisinya. Kita mau menuju ke apa namanya bang? Goa Liang Pinapan. Kita harus menembus vegetasi hutan yang masih sangat asri. Namun keletihan itu akan langsung terbayar lunas begitu kaki melangkah di depan gerbang-gerbang alam ini. Mengapa dinamakan 1000 goa? Penduduk setempat menyebutnya demikian bukan karena jumlah pastinya tepat 1000, melainkan karena saking banyaknya lorong, celah, dan mulut goa yang saling terhubung di kawasan ini. Oke, kita lihat guys, jalannya itu sangat curam ya. Jadi kayak menurun tangga, dan ini kita masih di dalam suasana kayak seperti hutan-hutan ya. Nanti di bawah itu ada sawit lah. ada air terjun dan pemandian-pemandian. Jadi kita lihat ke bawah dan akan kita coba explore ya. Kawasan ini merupakan benteng alam kars yang terbentuk selama ribuan bahkan jutaan tahun. Air hujan yang mengandung karbon dioksida perlahan melarutkan batuan kapur, menciptakan ornamen-ornamen spektakuler. Stalaktit yang menggantung di langit-langit dan stalagmit yang tumbuh dari dasar goa bertemu membentuk pilar-pilar alam yang megah. Kita akan masuk ke dalam goa ini, nanti akan ada gate yang kita sewa, oke? Guys, kami sudah di depan pintu goa ya, kita mau masuk ke dalam. Kita lihat dalam ini ada apa aja ya, sama-sama kita masuk, oke? Yuk. Ya, ini dia. Kita sudah masuk di dalam guys, sempit sekali guys. Ya, ini masuk dalam goa. Oke guys, di sini benar-benar sempit guys ya. Tapi memang ini memang alami. Kita sudah berada di dalam goa. Tak hanya batu, kehidupan di dalam sini dialiri oleh sungai-sungai bawah tanah yang sering dan dingin. Air ini adalah urat nadi kehidupan yang menjaga ekosistem di dalam dan di luar goa tetap seimbang. Menjelajahi 1000 goa menawarkan sensasi yang beragam. Ada lorong-lorong horizontal yang luas, bak aula istana, di mana kita bisa berjalan tegak sambil mengagumi kemegahan arsitektur alam. Ini benar-benar alami dan ini tidak boleh dipegang ya. Jadi kalau kamu mau melihat ini, kamu bisa datang ke Goa 1000 atau ini namanya, nanti ada banyak goa dan kamu bisa hubungi guide-nya ya. Kalau kamu sendirian ke sini nggak bisa, jadi harus ada guide-nya karena di sini benar-benar gelap
Dan memang harus ada pemandunya. Ini benar-benar apa? Asal badanmu apa? No apa? Asal. Jadi ini benar-benar alami ya guys ya. Luar biasanya. Balik bang. Oke, kita masih di muka goa ya, belum masuk ke dalam lagi. Coba kita ke sana, apa yang ada di sana guys. Mana lagi kita bang? Tinggal nggak apa-apa juga. Dan ini tidak boleh dari sini ya teman-teman. Kita harus dari pinggir sini. Ini ada lubang. Oh. Nah, nanti kita masuk. Kita keluar dari sini lagi. Kenapa? Keluar dari sini Iya, lagi. kita keluar dari sini. Oh, sandalnya tinggal lagi. Ya. Pakai aja biar nggak licin. Dipakailah, aku takut. Namun, di sudut lain, goa ini menguji keberanian. Lorong-lorong sempit memaksa kita untuk merangkak, tiarap, dan menyatu dengan bumi. Disinilah adrenalin Anda akan diuji dalam kegelapan total. Dan jika Anda beruntung, pada jam-jam tertentu, berkas cahaya matahari akan menembus celah atap goa, menciptakan fenomena mistis yang sering disebut para petualang sebagai cahaya surga. Sebuah pemandangan yang sanggup menghentikan detak jantung karena takjub. Namanya itu kan bang, di situ tempat mandi raja dan ratu deh, terbitri. Yang sampuran tadi. Iya, sampuran itu. Itu Dewi-Dewi. Dewi-dewi. Berarti ini dulu kerajaan. Iya. Berarti ini kayak tempat-tempat persembunyian zaman perang Belanda, bukan? Zaman perang apa kayak mana? Ya zaman peperangan lah gitu. Peperangan ya? Pintunya yang kita masuk tadi. Oh, kita masuk Kalau tadi. orang yang bisa ngelihat itu di situ ada harimau, ular. Oh, gitu ya. Kalau ada yang indera keenam gitu lah ya. Gimana itu, Pak? Iya. Tadi kita pas masuk. Yang tas kami tadi nggak dijaga di gerok-geroknya itu. Enggak. Tapi kalau dibilang aman 100% aman. Oh, iya. Tergantung kitanya. Tapi berarti ini masih banyak yang belum apa ya, belum dijelajahi ya. Iya. Oh, jadi yang kita Dan perlu sebuah ini apa? Biar wow. oh. Enggak semuanya ditunjukkan ke publik. Oh iya iya iya. Bakal ada nggak nanti entah berapa tahun lagi bakal dieksplor semuanya? Oh, kemungkinan saja kita. Kemungkinan ya. Ya. Itu bang kan ke sini kan jalannya kan masih apa gitu? Apa cuman itu akses ke sini jalan yang tadi itu? Ya mudah-mudahan nanti Bupati Bapak Oluan membuka hatinya. Sebenarnya ini sudah diukur, sudah dicek. Semoga lah terjadi terrealisasi dengan baik. Dan kami pemandu di sini dan juga pengelola berharap banyak. Kami juga ingin bertahan di sini. Iya. Kami beri hati di sini. Karena menurut kami ini kan wisata yang apa ya jarang gitu kan. Iya jarang. Ini kayak ada di Vietnam nih, sama ada di Vietnam kayak gini juga. Dan di Umbang Asung Hutan cuma ini yang ada. Ya Sumatera Utara kayaknya ini yang paling alami, yang goa-goa. Kalau di Sumber kan goa Jepang itu kan kayak nggak goa gini kan. Kayak banyak buatan. Iya buatan ini kan memang asli dia, memang real dia. Kalau mas sukses lah nanti mungkin kedepannya bakal apa ya, bakal berkembang lagi ya kan. Kami juga bakal bantu untuk promosikan. Oke mantap bang. Di balik kegelapan abadi ini, kehidupan tetap berdenyut. Seribu goa adalah rumah bagi jutaan kelelawar. Mereka adalah penjaga malam yang mengendalikan populasi serangga di luar sana, sekaligus menghasilkan guano atau kotoran kelelawar yang menyuburkan tanah hutan. Jika kita melihat lebih dekat ke dinding dan celah batu, kita akan menemukan fauna endemik goa yang telah beradaptasi dengan kegelapan hewan-hewan yang kehilangan pigmen warna dan indera penglihatan, namun memiliki indera peraba yang luar biasa tajam. Bagi masyarakat Pakat, Seribu Goa bukan sekedar objek wisata. Tempat ini syarat akan nilai sejarah dan mistisisme yang diwariskan turun-temurun. Mitos dan kearifan lokal inilah yang secara tidak langsung menjadi perisai alami. Rasa hormat masyarakat terhadap kesakralan goa membuat tempat ini tetap terjaga dari tangan-tangan jahil yang ingin merusaknya. Potensi Seribu Goa sebagai destinasi speleotourisme atau wisata goa kelas dunia sangatlah besar. Benar-benar sempit guys, ya. Benar-benar pas-pas satu orang nih. Kita belokan ini, kita bisa lihat ke atas tuh sebenarnya masih banyak ruang. Tapi karena kita cuma mengikuti guide, ini jangan kita lewati. Ngabe. Terus. Oke, di sini kita akan jalan pulang guys. Jadi nanti kita akan jumpa di luar lagi, oke? Mantap. Tempat ini menawarkan paket lengkap, yaitu petualangan, edukasi, geologi, dan wisata budaya. Namun, sebuah tantangan besar kini membentang. Ekosistem goa sangatlah rapuh. Sekali stalaktit patah, butuh waktu ratusan tahun untuk menumbuhkannya kembali. Pengembangan pariwisata di sini harus berjalan beriringan dengan konservasi yang ketat. Jangan sampai keindahan ini rusak sebelum sempat dinikmati oleh generasi masa depan.
Keluar dari 1000 goa pekat membawa kita pada sebuah perenungan bahwa di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, alam selalu punya cara untuk menciptakan keindahan yang tiada tara. 1000 goa dihumbang hasundutan menanti siapa saja yang berani menantang kegelapan demi menemukan sejuta keajaiban yang tersembunyi di perut bumi. Gua Pinapan ya, kita tengok nih panas guys, berkeringat di dalam. Sebenarnya di dalam bukan gerah, tapi memang karena di dalam ruang batu tuh kondisi oksigen sangat terbatas, jadi kami gerahnya sedikit berkeringat, tapi seru guys. Kalian harus coba datang ke sini untuk merasakan bagaimana explore ke dalam gua. Oke. Gua di sini itu rekomendasi untuk didatangi guys. Kalau mau ke sini nanti pakai itu guide-nya guys, boleh nanti saya kasih nomornya guys. Ya, supaya kalian selamat. Nah, karena kalau kita sendiri sebenarnya bisa masuk sendiri, tapi nggak akan mungkin kalian berhasil keluar. Karena benar-benar gelap banget. Oke. Banyak tekongannya, banyak ininya, banyak airnya, banyak lubangnya. Kalau kau nggak pakai guide, habis lah kalian. Nggak jadi kalian keluar. Ada jaringan? Nggak ada jaringan juga guys, itu yang paling payah. Nggak ada Google Map-nya. Oke guys, kami sudah keluar dari goa ya. Tapi kami masih berada di sekitaran goa ya. Dari luar goa juga ada air terjun guys. Air terjunnya guys. Jadi di sini itu banyak destinasi wisatanya ya. Memang ini wisatanya belum terlalu dieksplor, makanya inilah mudah-mudahan. Memang jalan di sini tuh, jalan ke sini tuh memang agak sekarang ini memang masih kurang baik. Tapi tadi saya tanya sama targetnya, ada rencana untuk perbaikan jalan, sudah mulai diukur. Mudah-mudahan wisata ini bisa berkembang, karena wisata ini sangat recommended bagi kalian yang suka berpetualang ataupun suka naik gunung. Ini rasanya kayak naik gunung ya, karena kita, apalagi kalau kalian jalan dari pos pertama itu, kalau kalian mau jalan kaki itu benar-benar seperti naik gunung ya. Tapi kami tadi memaksakan naik kereta dan kami berhasil sampai ke puncak naik kereta. Dan ini kami berada di air terjun guys. Dan air terjunnya masih sangat alami, sangat alami guys. Benar-benar alami, luar biasa di sini guys.